Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah As-Sami yang maha mendengar, Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan, yang telah mengumpulkan kita sore hari ini, senantiasa menjadikan siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah janjikan melalui baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang berkumpul kemudian di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, di dalamnya saling mengajarkan di antara mereka tentang apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, maka Allah akan anugerahkan kemuliaan. Yang pertama, anugerahnya apa, Bu? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan hujamkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Allah akan berikan ketentraman, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang senantiasa kumpul di sebuah majlis yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, saling belajar di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Allah akan berikan kasih sayangnya. Rahmat Allah berupa ampunannya. Bahkan suatu ketika Nabi bermajlis dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda masuk di majlisnya Nabi dan sahabat. Pemuda itu masuk, Nabi melihat, dan wajah Nabi nampak begitu mengkhawatirkan pemuda tadi. Nampak jelas di wajah Nabi SAW. Lalu kemudian pemuda itu duduk, ikut bermajlis bersama Nabi. Lalu ibu bapak bayangkan, setelah selesai majlis itu diakhiri oleh baginda Rasulullah, Nabi melihat pemuda tadi, wajahnya sekarang tersenyum berseri-seri. Nabi gembira melihat pemuda itu. Lalu para sahabat pun bertanya-tanya, heran, ya Nabi Allah, kenapa tadi ketika pemuda itu di awal hadir, wajahmu nampak menunjukkan keprihatinan yang luar biasa, menampakkan kerisauan, kekhawatiran yang ada di wajahmu yang mulia ini. Tapi ketika majelis ini selesai, engkau nampak begitu senang, gembira melihat pemuda tadi. Maka ibu bapak, apa yang dikatakan Nabi? Ketahuilah, ketika pemuda itu datang ke majelis ini, dia datang dengan membawa begitu banyak perbuatan buruk, dosa dan maksiat kepada Allah. Tapi setelah majelis selesai, aku lihat Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah pilih kita dari sekian banyak orang yang telah membaca undangan, yang telah melihat undangan, yang hakikatnya bukan dari undangan dari Pak Haji, tapi sungguhnya Allah yang mengundang kita semua. Kita kumpul di sini bukan karena kita mampu, bukan karena punya kendaraan, bukan karena punya payung, bukan, tapi karena Allah mau menghadirkan kita di tempat ini. Oleh karena itu, bersyukur yang banyak, Allah akan berikan anugerah ketenangan, ketentraman. Yang kedua, Allah curahkan rahmat, kasih sayang dan ampunan untuk kita. Yang ketiga, Nabi katakan, wa khafathumul malaikah. Malaikat akan mengerumuni majelis tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, apalagi sekarang di tengah-tengah guyuran hujan. Masya Allah, Allah hantar para malaikatnya untuk mengerumuni majelis. Untuk apa Bapak Ibu mereka datang?
malaikat hadir untuk bersama-sama memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita semua. Yang kemudian malaikat pun mengaminkan doa-doa yang kita akan panjatkan bersama-sama. Masya Allah, ini karunia besar. Yang keempat, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan membangga-banggakan orang yang ada di majlis tersebut, di majlis para malaikat yang ada di sekeliling arsy Allah Subhanahu wa taala. Bu, oh ibu, Pak, alhamdulillah, semangat. Rambutannya aman Pak? Alhamdulillah, Pak Haji masih panen ini ya. Bapak Ibu bayangkan, Allah membanggakan kita. Kenapa bisa demikian? Kita ini bukan malaikat yang selalu berbuat baik, betul tidak? Kita pun bukan setan, iblis, laknatullahi yang senantiasa ingin berbuat keburukan. Kita diberikan dua potensi, sehingga kita bisa memilih. Dalam keadaan hujan, di sore hari, hujannya lebat, pilihannya berangkat atau tidur di rumah, ya kan? Pilihannya hujan-hujanan atau nonton sinetron di handphone, kan begitu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu memilih untuk berangkat ke majelis taklim ini semata-mata berharap ridho Allah, dan ini harus patut diacungi jempol, maka layaklah Allah membangga-banggakannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ini pas kita ditakdirkan dengan curah hujan yang terjadi, maka izinkan saya menyampaikan satu kalimat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh telapak kakimu. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketahuilah hujan ini tanda kebesaran Allah. Hujan menunjukkan Allah hadir menyertai kebersamaan kita. Maka bersyukur yang banyak. Sekali lagi Allah hantar kita di tempat ini. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan kebersamaan ini, mari kita buka mushafnya sebelum kita masuk ke tema kita kajian sore hari ini. Yang bawa mushaf silahkan dibuka mushaf Al-Qurannya. Yang ada di handphone juga silahkan dibuka handphonenya. Kita baca surat apa Bapak Ibu? Untuk mengawalinya surat Al-Fatihah. Singkat sekali Pak Al-Fatihah. Nanti kita baca sama-sama juga Al-Fatihah ya. Kita baca Ar-Rahman. Nah, ada request dari Ibu, kita baca Ar-Rahman sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah hadirkan kita di tempat ini ya. Baik, silahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, buka Al-Quran surah Ar-Rahman surat ke-55 ya. Sudah ada semuanya? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sayyidil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان والمشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان متكئين على رفرف استبرق وجنى جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تشرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان
والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صلوا على النبي Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah Pak Haji, hari ini Allah hadirkan banyak sekali. Saya ingat 2 bulan yang lalu November isi hanya 1/3-nya yang hadir ya. Sepertinya saya kalau begini tenggelam Pak Haji. Kalau boleh saya minta kursi, boleh? Iya, kita ubah dulu posisinya ya Bu ya. Kasihan yang di belakang begini. Iya. Ternyata banyak jemaahnya, alhamdulillah. Ya Bu ya, siapa yang hadir November waktu itu di sini? Tuh, hanya 15 orang. Banyak ya, alhamdulillah. Iya, ini luar biasa. Waktu November kering, tidak hujan, yang hadir sedikit. Tapi hari ini hujan, hadir banyak. Berarti harus hujan terus ya. Hujan buah berkah. Terima kasih Pak Haji. Oh, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Ya. Bismillah. Bismillah. Yang ini volumenya balik. Mohon izin ya Pak ya, saya duduk di atas. Ibu. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Terdengar di belakang Bu? Wah, sangat terdengar. Baik, alhamdulillah. Kita kembali bersyukur bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini sekarang kita di bulan apa Bu? Sya'ban. Sya'ban ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Oh, 2. Saya kira beda-beda. Di sini 1, di sini 2 ya. Ternyata sama ya. Tanggal 2 ya. Alhamdulillah, tanggal 2 Sya'ban. Sebentar lagi bulan Ramadan.
Berapa hari lagi Ramadan? 19 atau 28? 28 hari ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang rindu Ramadan? Semua rindu ya. Alhamdulillah. Terlihat dari wajahnya sumringah berseri-seri akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini kalau saya tidak pakai sound itu masih jelas tuh Bu? Baik. Ya, alhamdulillah. Ini besar juga nih. Kalau kecil menggelegar juga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sore hari ini tema kita adalah Sya'ban, saatnya berbenah sebelum Ramadan tiba. Kenapa kita harus berbenah menyiapkan diri? Bayangkan Bapak dan Ibu akan tiba tamu yang agung, akan tiba, akan datang, akan berkunjung ke rumah Bapak dan Ibu, pejabat negara. Jangankan presiden, gubernur aja atau bupati saja mau datang ke rumah, kira-kira apa yang ibu bapak lakukan? Pasti kita bersih-bersih rumah, ya kan? Pokoknya yang jelek-jelek dicat dulu, disambut dengan baik, ya kan? Kita siapkan. Nanti kita pakai pakaian yang terbaik, betul tidak? Kemudian kita kalau lihat rambut tak kurang bagus, ke salon dulu mungkin, karena akan menyambut pejabat. Ini luar biasa. Apalagi kalau yang datangnya presiden, misalkan, wah lebih dahsyat lagi itu. Itu semuanya serba disiapkan, semuanya serba dipercantik, gitu kan? Nah, disiapkan semuanya, hatinya disiapkan, gitu kan? Nah, ini kita akan berjumpa dengan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya Allah karuniakan curahan limpahan rahmat, kasih sayang, ampunan untuk kita semua. Ini anugerah terbesar bagi umat yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan amal yang sunnah di-upgrade nilainya seperti amal fardu dikali lipat, sekian kali lipat banyaknya, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan amalan yang biasa saja, amalan yang kalau di bulan ini, contoh misalkan umroh biasa kita lakukan, mungkin Bapak dan Ibu yang sering ke sana, ya kan? Umroh yang satu ke umroh berikutnya menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Nanti kalau dilakukan di bulan Ramadan, umroh itu akan menjadi pahalanya seperti berhaji bersama Nabi. Dahsyat betul Ramadan. Ini luar biasa. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan bahas tentang Ramadan. Ya, mungkin nanti banyak lagi kajian-kajian berikutnya setelah mendekat Ramadan. Nah, sekarang mumpung kita di awal Sya'ban, menyongsong Ramadan, maka mari kita siapkan hati di bulan Sya'ban agar Ramadan tak sekedar jadi rutinitas. Setuju? Jangan sampai tiba Ramadan ya hanya menjalankan rutinitas biasa saja tanpa ada satu peningkatan kualitas iman, kualitas amal. Begitu. Oleh karena itu, orang yang sukses menyambut Ramadan adalah mereka yang senantiasa menyiapkan hatinya untuk senantiasa mendapatkan anugerah untuk berubah. Pertanyaannya, mau berubah atau tidak? Nah, ini starter yang harus dijaga. Kalau mobil mau digas kencang, itu di starternya dulu dari awal, dipanasin dulu. Betul tidak? Kalau orang mau balapan di starter langsung gus, biasanya cepet rontok gitu. Tapi kalau sudah di starter, dipanasin, nanti pas tiba masanya start, melesat. Begitu pula Ramadan. Sya'ban ini seperti kita sedang mempersiapkan kita untuk melaju di bulan Ramadan. Sholat fardu, sholat sunnahnya, kemudian puasanya, Masya Allah. Hari ini sudah harus mulai kita siapkan diri kita. Kita sudah mulai latih, kita panaskan mesin amal kita. Dari mulai amal paling kecil sampai amal yang paling besar.
Ini harus mulai kita lakukan. Kalau Ramadan kita mau one day one juice, wah, hari ini harus mulai kita latih lagi, lancarkan lagi bacaannya. Setuju? Apalagi kalau one day 5 juz. Satu hari 5 juz. Berarti harus sekarang sudah digeber memang gitu, dilatih. Jangan sampai hari ini kita lalai abai menggang Al-Qur'an, tiba-tiba Ramadan tiba langsung mau one day one juz. Biasanya kaget dan kita cepat mogok, ya. Oh iya, baik, silakan Pak. Saya kira kenapa Bapak kebanjiran kamu ya? Basah ya, nggak apa-apa. Iya silakan, temani Pak Ahmad di situ. Alhamdulillah. Ya, Bu, oh Ibu. Alhamdulillah. Mari kita sejenak jujur ya, sebentar dalam hati kita. Setiap tahun Ramadan datang kepada kita. Hari ini di bulan Sya'ban. Besok lusa bulan depan sudah Ramadan. Tahun lalu ada Sya'ban juga tidak? Ada. Tahun sebelumnya ada. Sya'ban demi Sya'ban, Ramadan demi Ramadan, sama namanya dengan yang sedang kita jalani dan akan kita jumpai. Namun ketahuilah, sesungguhnya ini adalah waktu yang baru yang Allah berikan kepada kita. Sama dengan hari ini, hari Rabu. Pekan lalu ada Rabu Tonji, bulan lalu ada nama Rabu juga. Tapi hari ini adalah waktu, kesempatan yang baru yang Allah karuniakan kepada kita. Pertanyaannya, apakah dengan Ramadan yang lalu sampai kita hari ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan, sudahkah membuat kita semakin meningkat kualitas iman dan amalnya? Ini harus kita renungkan sama-sama. Ramadan akan kita jumpai, maka di bulan Sya'ban ini kesempatan kita untuk mengevaluasi diri. Bahkan dikatakan Ramadan Sya'ban ini bulan diangkatnya laporan amal dalam setahun kita. Dalam setiap hari amal kita dilaporkan, malaikat sip-sipan tuh, yang sore, yang pagi, malaikat bergantian. Dari pagi sampai sore, pada asar begini, malaikat lapor, bungkus amal kita seharian ini. Nanti dari sore sampai malam, pagi, yang pagi angkat lagi, naik, begitu. Setiap tahun pun inilah bulan Sya'ban, harian, kemudian pekanan, hari Jumat ya, hari Kamis hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi seringkali jaga Senin Kamis ini. Kenapa? Karena ingin ketika amal itu naik dalam keadaan puasa, dalam keadaan beramal soleh. Jadi amal kita dibungkus, direping, dilaporkan, diakumulasikan, ditambahin terus begitu. Sore, pagi, angkat. Senin, Kamis, angkat. Setahun sekali Sya'ban pun begitu. Maka Ramadan ini kita akan jumpai insyaallah. Untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik, maka kita harus isi persiapan Sya'ban dengan kualitas terbaik. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, kenapa banyak orang yang gagal ketika di bulan Ramadan tidak ada perubahan? Kenapa? Di antara jawabannya adalah gagal dalam persiapan. Persiapan apa? Persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan hati yang paling utama. Tadi ibu bapak sudah jawab semuanya. Siap berubah, siap. Nah, ini satu tekad yang muncul dari hati. Ini merupakan kesiapan yang paling mendasar. Orang dapat berubah menjadi lebih baik kalau ada tekad untuk berubah. Betul tidak Bapak Ibu? Bayangkan Ramadan ini ulama ibaratkan seperti sebuah kepompong. Awalnya kepompong apa? Ulat bulu. Betul tidak? Bayangin Bapak semuanya. Ada ulat bulu warna hitam, terus kalau
ada di sekitar kita, ibu dekati atau jauhi? Pasti kita jauhi. Kenapa? Karena kita lihat ini ulat bulu begitu menjijikan, menakutkan, dan kemudian kita akan hindari. Tapi bayangkan, Allah karuniakan anugerah kepada ulat bulu itu untuk bermetamorfosis. Kesempatan, peluang, waktu untuk berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya dibenci, yang tadinya dijauhi, tidak disukai, kemudian berdiam diri, berpuasa, terbentuklah kelompong-pong, ibu bapak sekalian. Dan ketika kepompong itu terjadi, apa yang terjadi di dalamnya? Bu, bayangkan itu. Yang tadi beracun tanggal, bulu-bulunya hilang, yang menjijikannya habis. Berubah jadi apa? Jadi apa, Pak? Kupu-kupu. Berubah jadi kupu-kupu. Kupu-kupunya terbang. Ada yang warna kuning, warna hitam, warna ungu, macam-macam. Indah tidak? Indah. Kalau sudah jadi kupu-kupu, didekati atau dijauhi? Didekati. Dirindukan atau dibenci? Dirindukan. Begitulah seharusnya kita sebagai orang yang beriman ketika akan berjumpa dengan Ramadan. Mari siapkan diri kita untuk berubah supaya lebih indah, lebih dicintai, dirindukan dimanapun kita berada. Setuju tidak? Kalau sebelum bulan Ramadan, di Sa'ban ini kita evaluasi diri. Ya Allah, ini selama 12 bulan ke belakang ada mungkin sholat yang senantiasa abai kita kerjakan dengan baik. Ada mungkin kata-kata yang seringkali melukai. Ada sikap perbuatan kita yang sering menzolimi orang. Maka Sa'ban ini Ibu Bapak dievaluasi itu. Dievaluasi, difikirkan, direnungkan, dan bertekad supaya Ramadan kita latih diri kita supaya nanti lepas Ramadan alhamdulillah kita kembali menjadi orang yang dirindukan, kembali ke fitrah kita sebagai orang yang senantiasa menebar kebaikan dan kebaikan. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bulan Sya'ban untuk kita lakukan persiapan. Selanjutnya, Sya'ban ini seringkali dilalaikan, padahal menentukan. Nabi SAW bersabda, itulah bulan Sya'ban yang sering diabaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Dan ia adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nabi sendiri sudah mengingatkan, inilah Sya'ban, diabaikan. Rajab kemarin ramai, Sya'ban sepertinya agak loyo nih. Padahal ini menentukan kesuksesan kita di bulan Ramadan. Maka Nabi pun kemudian menyampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya Nabi senantiasa banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Bapak Ibu coba bayangkan betapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, lapar dan dahaga. Kenapa? Karena persiapan dari bulan Sya'ban tidak dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mempersiapkan diri. Mumpung ini masih tanggal 2, betul tidak Bu? Pak, ada yang sudah berpuasa hari ini? Besok ya, hari Kamis kita start. Jadi insya Allah semoga Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa mengisi bulan Sya'ban dengan amal-amal terbaik, supaya nanti lanjut di bulan Ramadan kita bisa mengisi dengan amal-amal terbaik selanjutnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, oleh karena itu bulan Sya'ban ini menjadi sangat penting. Pertama, berbenah dengan taubat sebelum Ramadan. Jadi persiapan Sya'ban dengan apa Bu? Satu, taubat. Diingat, simpel ini. Taubat. Kenapa ini penting? Karena taubat inilah Bapak dan Ibu yang akan membuat jalan amal kita mulus diterima Allah.
Selama kita masih punya utang, dosa, maksiat, keburukan masa lalu yang belum kita taubati, ini akan menjadi ganjalan amal kita naik. Bapak dan Ibu, tolong digarisbawahi ini. Tidak ada yang paling membahayakan diri kita, yang akan membuat hilang kebahagiaan, hilang ketentraman, hilang keselamatan, berganti dengan kehinaan, berganti dengan penderitaan, kecuali akibat dari dosa-dosa kita. Dzalamtu nafsi, keburukan diri kita sendiri. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu pun kembali kepada dirinya. Jadi tidak ada bahaya dengan keburukan orang lain, Bapak Ibu. Yang membahayakan keselamatan kita siapa? Bu. Oh Ibu. Yang mengancam keselamatan kita siapa? Diri kita sendiri. Yang akan membuat hidup kita sengsara siapa? Diri kita sendiri. Yang akan membuat hidup kita nelangsa siapa? Diri kita sendiri. Yaitu dengan dosa, maksiat, keburukan di masa lalu yang belum kita taubati. Alhamdulillah hari ini Masya Allah ibu-ibu cantik, semua tertutup hijabnya dengan baik. Tapi bayangkan sebelum kita berhijrah, berapa lama itu rambut kita terurai dengan bebasnya, berapa lama itu, Masya Allah. Dan itu semua dosa. Betul Bu? Taubat, ampun ya Allah, taubat, taubat, taubat. Ampun ya Allah atas ketidakpahaman saya, atas kelemahan saya. Taubat, taubat, taubat. Bapak dan Ibu, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat itu maknanya apa? Berhenti, kembali, menyesal dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Apa itu taubat? Taubat itu bagaimana? Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulangi lagi. Itu taubat. Taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Silakan Pak, sini Pak. Ya boleh, Masya Allah. Silakan, silakan. Ya boleh. Dilintasi saja. Waalaikumsalam. Mari Pak, silakan, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Masya Allah. Ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, jadi persiapan hati di bulan Syaban ini yang pertama apa? Taubat. Bersihkan hati dari dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Silahkan Pak duduk ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan. Sesungguhnya Ramadan itu bukan tempat orang yang belum mau taubat. Karena kalau orang belum mau taubat, dia masih asik dengan kemaksiatannya. Ramadan tiba biasa-biasa aja, betul nggak? Tapi kalau orang sudah paham nih, saya belum tentu ketemu Ramadan yang akan datang, maka saya mau bertobat kepada Allah. Kalau orang mau bertobat, maka disitulah pintu kerinduan kepada Allah terbuka lebar untuknya. Orang yang betul-betul dia mensyukuri karunia nikmat Ramadan, dia akan jadikan Ramadan itu sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya untuk berbekal yang terbaik kembali kepada Allah. Pertanyaannya, Bu, oh Ibu, adakah jaminan kita sampai Ramadan tahun depan? Iya ada. Ya Pak ya. Karena kita tidak ada jaminan sampai di Ramadan yang akan datang, maka Ramadan ini kita isi dengan kualitas terbaik. Setuju? Setuju. Karena kalau orang tidak butuh Ramadan, ya dia akan sia-siakan. Nauzubillah. Oleh karena itu, bulan Sya'ban, bulan persiapan hati menyambut Ramadan, yang pertama dengan perbanyak taubat, istighfar, ya. Salat taubat, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Taubat adalah pintu utama sebelum Ramadan dibuka. Nanti pertobatan sempurnanya Ramadan lanjut lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, persiapan apa lagi? Berbenah apa lagi? Berbenah dengan memaafkan dan membersihkan hati. Dengan apa, Bu? Berbenahnya memaafkan dan membersihkan hati kita. Nabi bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis, lalu Allah mengampuni semua hambanya kecuali 2 orang yang bermusuhan. Maka dikatakan, tangguhkan kedua orang ini hingga mereka berdamai. Jadi berbenah yang pertama apa tadi? Di Saban ini taubat. Yang kedua setelah taubat apa? Berbenah, memaafkan dan bersihkan hati. Maafkan, bersihkan hati. Kalau ada yang masih bertengkar di antara kita, kalau ada yang masih baku bombe, ayo kita mulai ikhlaskan. Setuju? Bukan untuk orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita mulai bersihkan. Bagaimana, Kang? Saya nih bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ini masih mending daripada saya ingat terus dan saya tidak akan maafkan. Bahaya, gitu. Kalau ingat boleh. Tapi hati kita sudah netral, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Oke, saya maafkan kamu. Gitu kan, di hati kita maafkan. Tapi ingatkah? Jadi catatan ini. Tidakkah lagi, Kak? Tidak akan saya ulangi lagi dengan kamu. Urusan begini-begini, gitu kan? Nah, jadi kalau teringat nggak apa-apa, tapi yang penting hati kita lepaskan, kita ridho. Setuju ya? Ingat boleh tidak? Ini orang telah menyakiti saya nih. Ini orang telah menzalimi saya nih. Diingat boleh tidak? Boleh. Tapi kalau mau dilupakan lebih bagus lagi. Kalau ibu berhasil lupakan semua yang begitu, insya Allah sehat. Makin tua makin cantik, makin tua makin bebas hatinya. Setuju tidak Bapak Ibu? Coba tanya, saya sering berjumpa dengan, mohon maaf ya, saya tidak berani bilang tua, ibu-ibu yang senior. Bapak-bapak pun sudah senior, saya tanya, Pak, Bu, kenapa sih ini seger sekali padahal umurnya sudah 95? Ngejawabnya bukan apa-apa, begini dulu. Belum Pak dijawab, tersenyum dulu. Gampang Kaiman. Pokoknya kita mah rileks saja gitu kan. Gak usah diambil pusing. Ngomong orang begini-begini biarin saja. Merdeka betul hatinya. Oh, pantas. Sehat, segar, makin tua, makin tenang ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak izinkan. Ini Bu, Pak, tolong dicatat. Hati kita akan terluka jika kita izinkan. Hati kita akan tersinggung jika kita izinkan. Coba kalau tidak diizinkan oleh diri kita. Saya tidak izinkan hati ini terluka karena perbuatannya. Saya tidak akan biarkan hidup saya menderita hanya karena memikirkan omongan orang itu. Bayangkan, orang yang ngomong satu kali lalu mereka tidur, ketawa ke TV, kita teringat terus kata-katanya. Mau apa-apa ingat wajahnya, nyesek lagi gitu kan. Mau lewat di rumahnya, enggak mau ada orang itu. Lewat berkeliling, muter sampai jauh. Mau ke warung gitu kan, ternyata ada orang itu. Akhirnya dia muter baru gitu. Aduh, tersiksa. Betul tidak? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ayo di bulan Syaban ini kita bersihkan hati kita dari dendam, benci, marah. Setuju? Setuju. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tolong disimak baik-baik ini. Allah buka pintu surganya, bayangkan. Tapi ketika Allah sudah mengampuni semua hambanya kecuali orang yang bermusuhan.
maka dikatakan tangguhkan dulu ampunannya, tunggu dia berdamai dulu. Kalau sudah damai, baru ayo kita bebaskan. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya doakan, mohonkan ampunan untuk mereka yang sudah tidak ada. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita sholat, puasa, kita sedekah, tapi ampunan Allah tertahan. Rugi tidak? Rugi, karena hati kita masih keras untuk memaafkan, mengikhlaskan. Ampunan Allah turun pada orang yang hatinya lapang, bukan yang penuh dengan dendam. Ini yang kedua, berbenah di saban kita. Yang pertama apa tadi? Taubat. Yang kedua apa? Memaafkan dan membersihkan hati. Yang ketiga, berbenah dengan apa lagi? Berbenah dengan melatih amal, dari mulai yang paling kecil sampai yang besar. Contohnya apa yang kecil, Bu? Amal, misalkan berzikir, bersih, ya membersihkan kotoran pun sedekah, ya kan? Berzikir, apalagi amal yang bisa dilakukan setiap hari, baca Quran, ya kan? Bersedekah, walaupun 2000 sehari, istiqomah. Ini lebih Allah sukai daripada gebro banyak tapi sekali selesai. Ya, dilatih Bapak Ibu. Mulai bulan Syaban ini, setelah kita taubat, kemudian kita berjuang untuk memaafkan, mengikhlaskan, membebaskan, dan hakikatnya kita sedang memerdekakan hati kita dari beban yang akan membuat hati kita sakit, emosi kita terkuras, akhirnya fisik kita pun semakin tersiksa. Itu taubat, setelah itu bebaskan hati kita, maafkan, bersihkan hati kita. Lalu yang ketiga apa? Berbenah dengan melatih amal. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattu ila Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sunnah lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Jadi karena nanti amal andalan kita, amal Ramadan itu puasa, maka Sya'ban ini kita jadikan latihan berpuasa, amal yang mulia, kemudian dijaga. Siap kita banyak berpuasa, Bu, Pak? Insya Allah. Kita niat, saya akan banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Nah, nanti kita bisa evaluasi tuh. Kan kita targetnya nanti la'allakum tattaqun setelah Ramadan. Ingin indah pribadinya seperti kupu-kupu yang indah. Ingin hilang mi pote-potenya, hilang mi malas ibadahnya, hilang mi koro-koroannya, hilang mi apalagi tuh? Suka gibah, suka fitnah, mencela, hilang itu semua supaya rontok semuanya. Maka ya supaya pak gosipnya hilang. Pokoknya Spanyolnya hilang. Tahu Bapak Spanyol, Bu? Separuh nyolong gitu. Supaya kebiasaan separuh nyolongnya hilang gitu kan. Pokoknya supaya keburukan kita hilang selepas Ramadan, kita bisa mulai nih Sya'ban ini. Ketika puasa, sudahkah puasa kita betul-betul membuat lisan, mata, telinga, hati, pikiran, perbuatan ini terjaga? Dipikirkan, direnungkan, dievaluasi. Oh, masih ada nih. Tadi saya masih sempat ngomongin orang walaupun puasa. Besoknya rubah lagi. Terus begitu. Sehingga nanti Ramadan, semoga puasa kita lebih sempurna. Bukan saja puasa fisik, tapi lahir dan batin. Setuju? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi Ramadan Sya'ban ini adalah kesempatan kita untuk memanaskan mesin iman dan amal soleh kita, ya. Istiqomah, pelan-pelan gitu. Bukan mendadak di Ramadan. Kalau mendadak tiba-tiba puasa, tiba-tiba harus sholat 23 rakaat, sholat 40 rakaat dalam sehari semalam, coba. Ini kalau di bulan bukan Ramadan saja, kita bisa 40 rakaat dalam sehari semalam, betul tidak Bapak Ibu?
Sholat fardunya, sholat rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, tahajudnya, duhanya, isyroknya, ya kan? Ini di luar Ramadan nih. 40 rakaat dapat. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Maka di bulan Syaban ini, ayo kita mulai. Jangan lewatkan qobliyah, ba'diyah. Setuju? Jangan lewatkan tahajudnya, kemudian fajarnya, kemudian subuh, isyroknya, duhanya. Ayo mulai dijaga hari ini. Siap Bapak Ibu semua? Siap. Supaya nanti pas tiba masanya waktu yang istimewa itu, kita sudah betul-betul menjadi terlatih, terbiasa. Bisa karena biasa. Jangan sampai nanti pas Ramadan ada alasan tidak sholat sunnah. Kenapa? Puasa. Loyo mah. Kenapa begini? Karena tidak dilatih. Ya kan? Tapi kalau di Sya'ban kita sudah mulai latihan lapar-lapar dan kemudian kita harus beramal, 30 hari, 28 hari ke depan kita beramal, nanti Ramadan kita sudah lebih siap lagi. Ketika dimulai tanggal 1 Ramadan, kita sudah siap, sudah terbiasa bangun malam, sudah terbiasa mau sahur, sudah terbiasa baca Quran, sudah terbiasa bersedekah, Masya Allah. Siap Bapak Ibu semua? Insya Allah ya. Jadi bukan mendadak di bulan Ramadan, tapi kita buat persiapan dengan melatih amal-amal dengan istiqomah. Apa itu istiqomah? Berkelanjutan, terus menerus, berkesinambungan. Nabi bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah walaupun sedikit. Setiap hari 2000 besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Karena ibu ada uang 100.000 toh. Tapi kalau orang tidak punya uang sama sekali, 2.000 kecil, besar. Tidak apa-apa. Ya, tapi yang jelas 2.000 ringan. Bayar parkir aja 2.000, betul nggak? Nah ini, ayo kita latih nih Bu. Saya ngajak nih diri saya dan Bapak Ibu semuanya. Kalau mau nominalnya lebih tinggi, silahkan. Tapi minimal latih 2.000 misalkan. Setiap pagi sisihkan 2.000. Sedekah subuh misalkan. Di masjid sebelum sholat masukin 2.000. Istiqomah. Karena luar biasa berat ini istiqomah. Tapi harus dilatih. Setuju nggak? Itu. Siap ya? Jadi yang punya amalan 10.000 sehari, lakukan istiqomah 10.000. Atau mungkin 100.000 sehari lebih bagus lagi. Atau ada yang 1 juta satu hari. Masya Allah. Silakan. Yang penting istiqomah. Zikir pagi, petang. Nah ini Pak, Bu. Zikir pagi dan zikir petang. Baca. Kemudian zikir setelah sholat. Ayo kita jaga. Istiqomah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah persiapan di bulan Sya'ban ini. Kasusnya Ramadan ini adalah kesempatan hidup, bukan hanya sekedar bulan. Karena kita tidak ada tidak ada jaminan hidup di Ramadan yang akan datang. Betul tidak Bapak Ibu? Oleh karena itu, kita sambut Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Siapkan diri kita, siapkan hati kita. Saya mau berubah menjadi lebih baik lagi. Saya ingin merubah nasib saya di dunia supaya lebih baik, lebih bahagia, selamat, mulia sampai di akhirat selama-lamanya. Maka Ramadanlah kesempatan kita untuk meraihnya. Setuju? Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan kesiapan yang terbaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ramadan bisa jadi yang terakhir. Betul nggak? Kemarin beberapa bulan lalu di Masjid Raya Bukit Baruga sudah ada beberapa yang kembali kepada Allah. Padahal Ramadan tahun lalu masih sama-sama itikaf dengan saya, Pak Ahyar. Ramadan hari ini beliau sudah tidak ada. Dan kita pun tidak ada jaminan
Ramadan yang akan datang masih bisa ketemu dengan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita siapkan hati di bulan Sya'ban ini agar Ramadan tak sekedar menjadi rutinitas. Karena Ramadan tidak butuh orang hebat. Ramadan hanya butuh hati yang jujur ingin berubah. Berubah menjadi kekasih Allah, berubah menjadi orang yang selamat, mulia, bahagia dunia dan akhirat. Inilah kesempatannya di bulan Ramadan. Maka Ramadan akan sukses insya Allah dengan persiapan yang terbaik. Sepakat? Alhamdulillah. Dapat dipahami Bapak Ibu? Coba kalau gitu saya tanya, kita mau berbenah mempersiapkan tamu agung Ramadan di bulan Sya'ban dengan 3 hal, 3 poin. 1, apa? Masya Allah, kita perbanyak taubat, ngaku kepada Allah, ngaku. Pokoknya kalau tidak ngaku, Allah juga sudah tahu kok. Kalau Bapak Ibu tidak mau jujur sama Allah, sama diri kita sendiri, Allah juga sudah maha tahu sebetulnya. Tapi Allah mau lihat kita ini ngaku enggak nih, gitu kan. Akui, tobat, berhenti. Ada dosa besar yang hari ini orang merasa biasa-biasa melakukannya. Jarang dibahas karena banyak orang yang melakukan dosa itu. Dilembagakan, dilindungi, diakui. Boleh secara hukum dunia, tapi kacamata Allah dilarang. Haram, dosa besar. Kira-kira apa itu? Dosa apa? Zina? Zina kelihatan. Judi kelihatan. Syirik udah jelas tidak diampuni Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba, Bu. Riba ini dosa besar atau kecil? Besar. Maka kalau ini dosa besar, tidak ada cara lain selain tobat. Apa itu tobat tadi? Berhenti, menyesali, dan bertekad tidak melakukan lagi. Apa dosa besar dari riba? Kata Nabi, balasan yang paling ringan atau dosa yang paling ringan orang yang pelaku riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Bapak Ibu kalau ada di lingkungan ada anak berzina dengan ibunya, kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ibu? Oh, ini anak brengsek ini, anak paling biadab ini. Betul tidak? Itulah dosa riba. Bahkan kata Nabi, orang yang memakan riba walaupun 1 dirham, dia seperti dosa mendapatkan dosa zina sebanyak 36 kali. Dosanya besar. Besar tidak dosanya Pak Ibu? Dosanya zina apa? Dirajam bahkan sampai mati. Ini 36 kali dari itu. Dosa pemakan riba. Siapa yang terlibat? Yang meminjam, yang memberikan pinjaman, yang bersaksi, yang mencatatnya. 4 golongan itu dilaknat oleh Allah. Ini berat disampaikan karena banyak orang yang mungkin akan tersinggung karena itu. Tapi ini harus disampaikan. Betul tidak? Kalau ini dosa, tapi kenapa banyak yang melakukannya? Sekarang mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya motor, bahkan mau punya panci kredit. Ada tuh istri-istri di kampung saya di Bandung, Ustadz, istri saya ini rajin ke majelis taklim. Pagi, siang, sore, bahkan beda-beda tempat. Setiap hari ada aja jadwalnya. Saya sebetulnya senang istri saya ikut majelis taklim, tapi saya sedih. Kenapa, Pak? Iya, dia mengaji yang meningkat bukan amal, tapi yang meningkat cicilan. Karena setiap majelis taklim ada arisannya, astagfirullah. Terus apa yang berubah kalau begitu? Itu dia masalahnya. Yang berubah bukan akhlaknya, bukan makin soleh, makin lembut. Yang berubah seragamnya. Astagfirullah. Hari ini hijau, besok batik, besok merah. Aduh,
Balas TV bapak-bapak. Apa artinya itu, Pak? Kasihan ya. Kasihan, Allahu Akbar. Allah. Semoga tidak ada di sini ya, Bapak Ibu. Tidak ada di sini ya. Tidak ada nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, taubat. Siap bertaubat? Bagaimana caranya supaya berhenti dari riba? Ya sudah, kalau belum bisa nyicil KPR, ngontrak saja. Kalau belum bisa mobil baru, mobil bekas saja. Sama rasanya begitu tadi. Beda tong ya, sabar-sabar Mak Ibu ya. Nanti kalau sudah ada baru beli cash yang lebih bagus begitu ya. Setuju nggak nih? Supaya apa? Selamat. Kenapa? Bahaya. Allah bilang begini, aku dan Rasulku mengibarkan bendera perang bagi mereka pelaku riba. Coba Pak, ditantang perang sama Allah. Berani Ki? Nauzubillahiminzalik. Tapi kenapa hari ini banyak melakukannya? Karena banyak orang melakukannya dan dibilang mungkin biasa saja, tidak ada masalah. Ya, silakan. Ya demikian yang dapat disampaikan di sore hari ini. Maaf ya, kita mau tutup sebetulnya, tapi datang lagi kita lanjut lagi. Alhamdulillah, ini luar biasa ini. Ini luar biasa hari ini, banyak sekali. Saya kaget juga. Alhamdulillah, Bu. Oh Ibu, senang tidak kalau ada bapak-bapak mengaji di sini? Tapi kenapa bapaknya sedikit, ibunya banyak? Bapak bawa berapa istri di sini? Bapaknya sedikit nih, ya. Karena kalau sudah begini, insya Allah nanti bapak-bapaknya semakin banyak, kan enak toh. Jadi bapak-bapaknya nanti semakin mantap imannya, semakin terpercaya, semakin jujur, betul nggak? Sekarang saya tanya, Bu, oh Ibu, Ibu punya suami, senang suaminya jujur atau suaminya pembohong? Jujur. Yang benar. Senang suami jujur atau pendusta? Jujur. Ibu sudah siap kalau suaminya jujur? Siap. Sudah siap mengatakan yang sejujurnya? Berubah lagi jawabannya. Lucu emang ibu-ibu ini ya. Ditanya, Ibu sudah siap suaminya jujur? Siap. Sudah siap suaminya mengatakan yang sejujurnya? Siap. Malah ketawa. Ya. Pak Ahyar, ada Pak Ahyar? Pak Ahyar, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Waktu kita, masya Allah, 1 jam ternyata kita berbicara. Ya, semoga Allah terima majelis kita sore hari ini. Ya. Jadi kesimpulannya kita berbenah di bulan Sya'ban menyambut bulan yang mulia. Pertama apa tadi? Banyak bertaubat. Ucapkan dengan lisan, akui semua. Kenapa? Karena kalaupun kita tidak ngaku, Allah tahu tonji. Tapi Allah mau lihat kesungguhan kita. Taubat. Ya Allah, maaf ya Allah, saya pernah nyolong sendal orang ya Allah. Nggak ada di sini. Ya Allah, maaf ya Allah, dulu saya dapatkan rumah ini dengan cara riba. Ampun ya Allah. Sekarang berhenti, Mak. Cara taubatnya berhenti. Lunasi segera, tinggalkan, jangan diulang lagi. Taubat. Bagaimana panci yang sudah dibeli dulu dengan kreditan? Nggak apa-apa, taubat saja ya. Karena sudah selesai toh, taubat saja. Yang kedua apa? Setelah taubat? Berjuang memaafkan, hilangkan dendam, benci. Bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam beramal. Setuju? Latih keikhlasannya Bapak Ibu. Dan puasa ini sebaik-baik amal melatih keikhlasan. Karena yang tahu siapa kita puasa atau tidak? Hanya Allah dan kita sendiri. Bu, puasa? Iya. Di belakang nggak tahu, ya kan? Bapak puasa? Iya. Yang kedua apa tadi? Memaafkan dan bersihkan hati. Yang ketiga? Ya. Apa yang ketiga? Melatih amal
dengan istiqomah. Mulai dipanaskan amal-amal kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sholat sunnahnya kita mulai lakukan, jaga. Kemudian zikirnya kita jaga. Terkhusus lagi dengan Al-Quran. Jadi kita malu kalau 1 bulan tidak khatam 1 Al-Quran itu. Dari sekarang kita latih baca, lancarkan, ya. Apalagi yang sudah terbiasa selama ini baca Al-Quran, alhamdulillah, dilanjutkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyiapkan itu semua, baru kita siapkan fisiknya, ya. Fisik kita dijaga agar sehat. Kemudian secara ilmu lagi dan lagi kita belajar. Kan ini baru awal Sa'ban, ya. Nanti masih ada pertemuan berikutnya sampai Ramadan pasti akan ada kajian-kajian yang menguatkan keilmuan kita agar nilai amal itu semakin sempurna di bulan Ramadan. Insya Allah. Kita doa sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya awwalul awwalin, ya akhirul akhirin. Duhai Allah As-Sami yang maha mendengar, ya Bashir, duhai Allah Engkau yang maha melihat. Walaupun mata dan telinga kami tak mampu melihat dan mendengar Engkau langsung, ya Rabb, namun kami yakin Engkau sedang menyaksikan perjumpaan kami di sore hari ini. Ya Syahid, duhai Allah Engkau yang maha menyaksikan. Engkau yang maha awal dan tidak ada yang mengawalimu. Engkau lah ya Allah Al-Akhir, yang maha akhir dan tidak ada yang mengakhiri. Segala puji hanya milikmu ya Rahman, segala keagungan hanya milikmu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau yang senantiasa memberikan limpahan rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami. Engkau ya Rabb yang senantiasa mengalirkan darah dalam tubuh kami, mendegupkan jantung dalam dada kami. Engkau ya Allah yang memberikan mata dan telinga beserta penglihatan dan pendengarannya kepada kami. Duhai Allah, terima kasih. Begitu banyak karena limpahan nikmat yang tercurah. Engkau karuniakan air yang kami minum, udara yang kami hirup, makanan yang kami makan. Terima kasih ya Rabb, selama ini Engkau senantiasa memelihara kami siang dan malam. Duhai Allah, Engkau yang telah memberikan pasangan hidup, anak keturunan, rezeki, dan begitu banyak lagi nikmat kasih sayang Engkau berikan kepada kami, yang tak mampu kami sebut satu demi satu ya Rabb. Maafkan kami ya Allah, jikalau selama ini kami lalai. Ampuni kami ya Rabb, ya Ghafar, duhai Allah Engkau yang maha pengampun. Jikalau selama ini kami jarang bersyukur kepadamu, duhai Allah, ampuni kami. Jikalau selama ini seringkali kami memikirkan apa yang belum kami miliki, namun kami lupa mensyukuri apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Ghafar, duhai Allah Engkau yang maha pengampun, ampuni kami. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Engkau telah memberikan karunia nikmat yang berlimpah dalam hidup ini, namun kami balas dengan kemaksiatan yang terang di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan kesendirian atau dalam keramaian. Dosa yang kami lakukan sengaja ataupun tidak. Dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami. Duhai Allah ya Qarib, duhai Allah Engkau yang maha dekat, tolong kami ya Allah, tolong kami. Sungguh kami lemah tanpa kekuatan dari-Mu, kami bodoh tanpa bimbingan petunjuk ilmu dari-Mu, dan kami hina ya Rabb jikalau tanpa rahmat kasih sayang-Mu. Selama ini kami dimuliakan karena Engkau begitu sayang menutupi aib-aib kami. Ya Allah, bimbing sisa masa perjalanan hidup kami. Sungguh kami akan tersesat dalam perjalanan hidup ini jika tanpa bimbingan hidayah dari-Mu. Maka kami mohon ya Allah, kami tengadahkan kedua belah tangan ini.
Izinkan kami ya Rabb berjumpa dengan bulan Ramadan-Mu yang mulia. Duhai Allah, berikan kami keberkahan di sisa masa hidup kami. Jadikan sisa umur ini menjadi sisa umur yang penuh barokah. Jadikan sisa umur ini menjadi sisa umur yang penuh dengan manfaat. Jadikan sisa umur kami ya Allah menjadi sisa umur yang penuh dengan ketaatan. Entah sampai kapan kami masih berada di atas muka bumi ini ya Allah, satu demi satu di antara kami pasti akan kembali kepadamu. Kami akan meninggalkan dunia ini ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jikalau masanya tiba, Engkau panggil kami ya Rabb. Kami mohon panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Panggillah kami ya Allah dalam keadaan ridha kepada kami, dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Rabbana ya Allah ya Karim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ya Allah ya Karim ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Tolong kami ya Rabb, berikan keberkahan di bulan Sya'ban ini kepada kami semua beserta keluarga. Dan izinkan kami ya Allah, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah ya Qarib yang maha dekat, ya Mujib, duhai Allah Engkau yang maha penerima doa, titipkan kepada kami anak-anak keturunan yang soleh-solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang senantiasa taat patuh padamu ya Allah. Bimbing keluarga kami ya Allah, bimbing keluarga kami. Jangan biarkan keluarga kami melakukan apapun yang akan membuat Engkau murka kepada kami. Duhai Allah, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha dekat. Lindungi keluarga kami dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, karuniakan rezeki yang halal dan berkah kepada kami semua. Rabbana ya Allah ya Karim, panggillah kami ke Baitullah. Izinkan kami bersujud di Baitullah. Bimbing kami ya Allah, mampukan kami untuk menunaikan haji dan umrah di Baitullah. Rabbana ya Allah ya Karim ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Karuniakan pasangan hidup bagi yang sedang menantikannya ya Allah. Rabbana ya Allah ya Karim, kami mohon terimalah permohonan kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Doa Allah, sayangi kedua orang tua kami, terkhusus orang tua kami yang berada di alam barzahnya. Kami mohon ya, jikalau ada kebaikan yang kami lakukan, amal ibadah, amal soleh yang kami kerjakan, Kau terima ya Allah. Kami mohon, alirkan kebaikan itu untuk orang tua kami di dalam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman surga untuknya. Jadikan kuburnya menjadi tempat yang menenteramkan baginya. Karuniakan ketentraman, kesejukan di dalam. Rabbana ya Allah ya Karim, terima permohonan kami. Dan untuk orang tua kami yang masih ada ya Allah, jadikan sisa umurnya menjadi sisa umur yang penuh dengan ketaatan kepada-Mu. Dan jikalau masanya tiba Engkau panggil beliau, panggil ia dalam keadaan Kau telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Matikan ia dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Jikalau ada yang sakit, berikan kesembuhan, berikan keikhlasan, kesabaran dalam mendapati ujian sakitnya ya Allah. Rabbana ya Allah ya Karim ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Doa Allah, sayangi saudara-saudara muslim kami ya Allah, terkhusus saudara kami yang hari ini sedang mendapatkan bala musibah dan bencana. Saudara kami di Aceh ya Allah, saudara kami di Sumatera, di Palestina ya Allah. Bagi yang wafat, kami mohon terima saudara kami menjadi syuhada ya Allah.
Bagi yang terluka, jadikan lukanya menjadi penggugur dosa, peninggi derajat untuknya ya Rabbi. Mudahkan urusannya, lapangkan rezeki saudara kami di sana. Hadirkan pertolonganmu untuk saudara kami di sana ya Allah. Rabbana ya Allah ya Karim ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Kami mohon ya Allah, terima permohonan kami. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah, semoga Allah terima doa kita semuanya. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.